Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Telah diberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Afdhalul Makhluqat, yakni Nabi besar, Nabi akhir zaman, sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kerabat-kerabatnya, khususnya kepada kita selaku umatnya di akhir zaman ini. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah dakwah kontemporer yang alhamdulillah telah membimbing saya menjadi seperti ini berkat adanya bimbingan dan keuletan beliau, sehingga saya bisa belajar berbicara di depan seperti sekarang ini. Tak lupa kepada teman-teman semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, semoga tidak mengurangi rasa hormat saya. Perlu kita ketahui, saya berbicara di depan ini tidaklah semata-mata untuk membicarakan betapa bahayanya penyakit-penyakit yang ada di diri kita apabila diri kita sendiri tidak mampu untuk mengalahkannya. Seperti dalam mukadimah saya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah sebuah pesan yang sangat berharga yang harus kita kejar, yang harus kita gapai, dan cara menggapai itu semua tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Saudara-saudaraku dimanapun berada, untuk menggapai sebuah pesan tersebut, menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada, janganlah mati sebelum mati dalam keadaan Islam, membawa agama. Janganlah mati sebelum benar-benar kita
matinya adalah keadaan husnul khotimah. Itu ya mungkin pesan daripada ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali kau mati dalam keadaan Islam, dalam membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui ada beberapa hal penyakit-penyakit di dalam diri kita, terutama diri saya pribadi. Penyakit apa itu? Penyakit sombong. Saya di sini insya Allah akan membahas sedikit mengenai dampak dari sombong terhadap kehidupan. Jadi kita yang sebagai generasi penerus, sudah dikatakan di dalam mukadimah tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa kita semua harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Mengingat membicarakan perihal sombong, bahwa sombong adalah penyakit yang ada di diri kita yang harus kita perangi, dan untuk memerangi itu tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Bahwa kita belajar dari suatu sejarah di mana karena sombonglah jadi yang tadinya dia berada di dalam posisi yang sangat dihormati, dihargai, disegani, namun ketika dia melakukan satu kesombongan, maka kedudukan itu hilang seketika. Contohnya kita udah ketahui pasti bersama-sama ya, bahwa yang namanya iblis yang tadinya di kalangan para malaikat sudah disegani, sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi, namun karena iblis sombong, maka menyebabkan dia kehilangan semua kedudukan itu, hangus seketika. Jadi itu sebuah pembelajaran bagi kita ya, bahwa kita tidak boleh sombong, angkuh dan takabur. Berbicara sombong, dalam Al-Quran bahkan kita sering baca setiap satu hari minimal 5 kali kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin ada yang lebih daripada 5 kali membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahkan atau hanya membaca dari setiap waktu sholat saja, tetapi itu adalah kata-kata bahwa kita itu supaya dijauhkan dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Kalau berbicara sombong, biasanya kita sendiri pun susah untuk jauh daripada kesombongan-kesombongan, karena kita kadang-kadang tidak menyadari dari apa kita diciptakan, proses penciptaan kita dari apa. Bukankah kita semua tahu bahwa kita itu diciptakan dari setetes mani yang hina? Tak ada yang perlu kita sombongkan kalau kita melihat seperti itu. Bukankah kita tahu ketika kita dilahirkan bertelanjang bulat, tidak memakai pakaian suatu apapun, tetapi
Ketika kita sudah memiliki pakaian, fasilitas untuk kehidupan kita, kadang-kadang kita lupa akan kelahiran kita, bahwa kita pas pertama kali dilahirkan tidak membawa suatu apapun. Kaum muslimin rahimakumullah yang saya banggakan, apa sih yang kita akan sombongkan di dunia ini, di dalam kehidupan ini? Setinggi-tingginya langit, pasti masih ada langit di atas langit. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita sebagai manusia biasa harusnya menyadari bahwa kita ini luput daripada dosa, daripada kelalaian kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, ada di sini penyebab sombong. Ada beberapa penyebab sombong, di antaranya karena kita merasa lebih hebat daripada orang lain, atau kita merasa lebih cukup, lebih mapan, lebih mumpuni, lebih baik. Itu semua jauh sejuta tahun yang silau, yang lalu itu sudah dilakukan sama iblis pertama kali yang melakukan hal itu. Kalau kita sombong pada hari ini, itu terlalu dini. Jadi levelnya itu udah nggak zaman lagi gitu untuk sombong-sombong. Karena sombong itu perbuatan yang dibenci oleh Allah, baik Allah dan Rasulnya. Pesan-pesan ini, satu, saya memberikan pesan buat diri saya pribadi, kemudian memberikan pesan buat kaum muslimin dimanapun berada. Ayo kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan, meskipun itu satu kalimat. Kalau kita sombong, apa yang akan kita harapkan di kemudian hari? Karena kesombongan itu lahir dari sifat kita yang merasa lebih baik, dan kesombongan itu menjatuhkan kita, membuat kita tercela, membuat kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita kembali. Apa yang akan kita sombongkan dunia ini? Oh, semuanya yang ada di kita, baik itu pakaian, fasilitas yang lain, uang, jabatan dan lain sebagainya, itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanpa kita sadari, untuk sehelai rambut pun kita tidak akan mampu menjaganya, karena rambut dan fasilitas yang ada di dalam tubuh kita, di luar dan di dalam tubuh kita, adalah itu semua hanyalah sebagai titipan, sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih meningkatkan kualitas kita. Dengan cara apa meningkatkan kualitas kita? Dengan cara taat kepada sesama, kepada Allah Subhanahu wa taala terutama, dan menghargai kepada orang yang lebih tua, memberi kepada orang yang membutuhkan.
menolong kepada orang yang membutuhkan, serta melindungi dan menjaga orang-orang yang lemah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, mungkin dari akhir kata-kata saya yang singkat ini, yuk kita belajar daripada bumi. Meskipun dia dipijak, meskipun dia dicangkul, tetapi dia akan subur. Di situ ada pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari, yang harus kita tiru, yang harus kita contoh. Bukan daripada bumi saja yang harus kita contoh, tetapi apapun yang kita lihat bisa kita jadikan sebuah pembelajaran. Agar kita introspeksi diri, supaya kita tidak sombong, tidak takabur, tidak acuh. Jadikanlah sebuah kelebihan daripada kita. Yang ada di dalam diri kita adalah sebuah titipan dari Allah yang harus kita jaga. Dengan cara menjaganya harus dengan nuansa-nuansa ibadah, nuansa-nuansa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nuansa-nuansa yang harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan suatu kenikmatan, suatu anugerah, tetapi kita malah jauh daripada itu, malah jauh daripada ibadah, malah jauh kepada Allah. Kalau demikian itu pasti ada kesalahan daripada cara kita berpikir, cara kita memandang suatu anugerah, suatu keharusan yang harusnya kita bersyukur dengan cara ibadah, tetapi kita malah semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak banyak contoh yang diberikan suatu kenikmatan, namun mereka malah lalai kepada Allah, malah lebih jauh kepada Allah. Kalau kita selalu menghitung anugerah dan nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tidak akan mampu menghitung. Dari mulai tidur, bangun, dari mulai bernapas, makan, mandi, dan lain sebagainya, itu adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan yang harus kita syukuri. Sejatinya diri kita itu tidak akan mampu apabila jauh daripada nikmat yang Allah berikan. Tetapi kadang-kadang kita selalu lalai. Kenapa kita malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudaraku, yuk kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada angan-angan atau di dalam hati kita ada penyakit sombong, angkuh, takabur. Padahal kalau kita pikirkan, apa yang mau kita sombongkan? Karena kita bisa melihat seperti sekarang pun itu dari Allah. Kenapa kita harus sombong pada Allah? Kita mampu berbicara pun itu hasil daripada pemberian Allah. Kenapa kita harus sombong pada Allah?
Apa yang kita harus sombongkan? Banyak orang-orang, tokoh-tokoh yang hebat daripada kita, karena gara-gara sombong, pengusaha-pengusaha yang sombong banyak yang bangkrut. Karena sombong, dia menyombongkan harta titipan, namun mungkin dia tidak sadar bahwa yang disombongkannya itu adalah titipan sifatnya. Maka ketika titipan itu diambil sama yang punyanya, maka dia tidak punya apa-apa. Terima kasih kepada teman-teman semua. Ayo kita tingkatkan, apalagi di zaman sekarang ini banyak faktor yang membuat kita sombong. Yuk kita rendah hati, tawadu, tidak sombong. Jangan pernah melihat kemampuan kita, seberapa tinggi kita, pasti ada lebih dari kita. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau perilaku, atau ada yang dari kata-kata saya menyinggung perasaan dari teman-teman semua, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.